Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'ina sholihin wal ulama wal waliyallahu subhanahu wa ta'ala jailani wa ila rabbil alamin baqi haji kandung dan masyuri bin sallallahu wa ila rabbil alamin wa ustadzi wa nabi sudan bin wa ila rawahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa qawm al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Selasa sore, alhamdulillah urang sadayana diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki, diberi kemuliaan, yang nyatanya pada kesempatan sore ini kita masih bisa berkumpul, yang mana secara hakikatnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya hidup yang meliputi segala sesuatu, maka tidak mungkin kita bisa duduk di majelis ini, tidak mungkin kita dapat bermusyawarah tentang ilmu dinul haq kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, ke para sahabatna, para tabi'in dan tabi'in sholihin, lumampirna ke orang sadayana sehingga orang sadayana senantiasa diangkat oleh Allah dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yaitu bahtera tauhid ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap jiwa yang hidup di alam dunia pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti lamun gesti tiwancina pasti mengalami nukang arannya eta maut. Naon maut eta nu dimaksud secara syariatnya eta berpisahna antara ruh atau jiwa jeung raga. Nah, karena setiap raga bisa dikatakan hidup secara syariat beda kayak ruh, dan ruh eta miliknya Sang Maha Ruh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad orang sadayana nyaeta diijin ku Allah dina tanah liat
nu kering siga tembikar. Di dalam surat Ar-Rahman Allah menjelaskan bahwa manusia jasadnya dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah dina tanah liat nu kering siga tembikar. Jadi tanah nate kering kacida. Apa maksudna eta? Ketika seorang manusia tanah kalbunya tidak disirami oleh air maul hayatnya eta ilmu ma'rifat kepada Allah, maka tanahna eta kering. Lamun kering itu berarti kepanasan. Beda jeung tanah lamun geus sering kesiraman cai, pasti tanahna akan subur. Apakah sama tanah yang di gurun pasir dengan tanah yang ada di sawah? Haruan teu, Bu? Beda. Naon bedana? Lamun di tanah sawah teh gembur, subur, makmur. Tetapi manakala tanah di padang pasir, aya pohon paling menghirup arane kaktus ya Bu nggih. Itu pun jarang banget ya. Aya kurma. Enggak bisa di padang pasir itu tumbuh pare. Enggak bisa ya Bu nggih. Kudu aya cai heula kakara jadi tanah yang subur baru bisa ditanami dengan padi. Apa maksud itu? Sama ketika jiwa kita tidak pernah disirami dengan yang namanya ma'ul hayat, air ilmu, maka hati itu gerangsangan. Nyaho gerangsangan, Bu? Garing, gelisah, siga tanah nu kering, gersang. Meskipun hartanya jenuh, istrinya cantik, jabatannya tinggi, ya, hatinya tidak bisa sesubur ya, tanah yang mana tanah itu selalu disirami oleh ilmu ma'ul hayat, yaitu babakan ilmu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manakala hati itu sering disirami oleh ilmu, yang tadinya kering, yang tadinya keras ya Bu ya, cara hati itu keras, hatinya itu apa? Atos itu Jawa ya, tewas seujungnya. Tetapi manakala tanah itu yang tadinya keras terus disirami jeung cai, saya yakin lama-lama bisa menjadi subur. Tapi jangan salah, tidak hanya cukup disirami, kudu dipacul ya Bu nggih. Artinya apa? Diuji oleh Allah, dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maksudnya Allah nyangkul hatimu itu baik apa buruk? Boga budak rewel, nah ampun, itu ujian apa cobaan? Dak harua baik. Ujian jeung cobaan dak harua. Sebetulnya di dalam anak yang rewel itu cara Allah mencangkul hatimu agar tidak keras. Ya. Bukan malah menjadi keras. Dengan anak yang rewel, hati malah menjadi keras. Ya.
adanya sebel terus ya Bu nggih. Adanya sewot. Ndak sawang sinawang anak batur mah geus bisa khatam 5 kali, budak aing teh boro-boro suruh ngaji malah indit man. Kira-kira gimana Bu hati panjenengan? Tetap subur apa menjadi tanah yang kering? Jika hati kita tidak pernah disirami oleh cahaya, oleh air ma'ul hayat, ilmu makrifat kepada Allah, tak jamin hatinya tidak akan bisa menerima apa yang dihadapkan oleh Allah yang namanya wujudnya anak yang nakal. Ingat Bu, di dalam dan di luar anak kita yang nakal, yang bandel itu ada hidup Allah. Lihatlah itunya. Kembalikan kepada Allah. Dak belum tentu na ayena teh bangor. Gedena jadi anak yang bangor belum tentu. Bisa jadi menjadi seorang ahli ulama, punya pimpinan pondok pesantren belum tentu Bu. Itu semua rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah, oh ternyata ujian oleh Allah anak yang bandel itu adalah cara Allah mencangkul hatiku agar terus subur. Ndak arane tanah teh bisa ditanami teh tidak hanya disiram air tetapi juga butuh dijaga. Aduh Mas, nyangkulna urah jero-jero teuing teh Allah teh gitu. Dalam untuk jero teh teu kaji cek Allah teh. Itu nggih Bu nggih. Ya Bu nggih ya. Ya Allah. Semakin Allah dalam mencangkulnya berarti Allah menginginkan tanaman itu tanaman yang besar. Ndak nyangkul lamun deet teh pasti tanamannya ya naon cabe gitu ya Bu nggih. Iya enggak? Bener enggak? Tetapi lamun Allah mencangkulnya dalam pasti kadu. Minimal singkong. Paham maksud saya Bu? Paham nggih? Tolong diterima dengan ini adalah kias perumpamaan. Bukan berarti tas ieu teh lomba-lomba nyangkul tanah jeung nandur kadu lain. Itu teh ya halus gitu. Tas ieu teh langsung lomba-lomba nanam cabai. Da eta teh halus, da eta teh gerakan pemerintah untuk mengurangi laju inflasi. Semua warga masyarakat ya, termasuk aparatur sipil negara disarankan, dihimbau untuk menanam cabai. Saya berpikir nanam cabai juga tetap aya ilmu. Makanya sampai sekarang karena saya belum ngerti ilmunya, belum nanam cabai. Lah lamun tak paksa nanam cabai mesti moal jadi iya. Ya, asal beli polybag diisi tanah, yang tanah naon pokoknya diisi tanah sepenting diasupkan biji ya, padu beli di mana di pasar, diasupkan bijina geus diingken ya. Jadi sih jadi mungkin jadinya jadi jungkut ya Bu ya, jadinya jadi itu Bu. Ternyata untuk menghasilkan hati yang makrifat kepada Allah juga butuh proses. Butuh proses. Mas, da Allah teh nyangkulna teh jero sinaon di dalam kacida. Orang teh diberi ujian henteu eureun-eureun teh. Allah teh iraha ieu eureunna macul gitu. Ya Bu nggih. Tetapi yakinlah Bu,
ketika Allah mencangkul hatimu itu fungsinya sangat baik Allah teh. Dalam menjadi tanah teh lamun hayang protes, nyeri aing teh dipacul teh. Gitu Lin. Coba kalau jadi tanah lamun bisa ngeluh teh. Tanah teh kudune ngeluh ku jalma teh, dan tiap hari digelek ya. Tiap hari dipacu, tiap hari dingisi, dikotoran. Tetapi apa? Tanah tidak pernah protes. Maka itulah munculnya sedekah bumi, Bu. Karena sesama makhluk Allah kita wajib hukumnya menjaga hubungan baik. Ya. Ulah mentang-mentang sedekah bumi haram, ya. Tidak paham apa makna dibalik para wali Allah mengajarkan hikmah dibalik sedekah bumi itu luar biasa untuk mengajarkan kita rasa syukur kita atas nikmat hasil tani, terutama nikmat hidup masih nyicingan dina tanah bumi. Dalam muntah nyicing di bumi itu erek cicing di mani. Ya Bu nggih. Jadi jalma sombong lamun kira-kira tidak bersyukur ya atas nikmat Allah masih diberek kesempatan kakina napak dina bumi. Lamun maksud napak teh lain jalma iya. Arana begi. Itu Bu. Maka kita kembali sadar, oh jika jasad kita asalnya dari bumi, berarti kita juga harus berbuat baik dari kepada bumi. Da engke teh lamun geus maut tubuh kita ki juga dipendem nak dina jero gitu ya Bu nggih. Itu urusan jasmaniah kita, fisik kita kudu sadar gitu asalnya dari tanah, berbuat baik kepada tanah dan juga untuk kembali kepada tanah. Itu urusan jasmaniah. Lantas bagaimana urusan rohaniah kita? Ini juga nggak kalah penting, bahkan jauh lebih penting. Maka kami sering menekankan, tolong jangan hanya ibadatul jawareh, ibadah zahir saja, tetapi rohaniyahnya tidak pernah sedikit pun berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya masih nemui yang namanya wujud pujo lan pujine makhluk. Gitu nggih Bu? Itu nggak kelihatan Bu ya. Entek kadele ya. Tetapi di dalam sirnya nafsu selalu ingin mengatakan ibadah kita kalau bisa mendapatkan pujian dari makhluk. Bah itu sholatnya, zakatnya, puasanya, komo naik hajinya begi gede ndak batur mantep bisa gitu Bu. Nauzubillah min dzalik. Itulah kondisi ketika manusia hanya fokus terhadap ibadah jasmaninya tetapi tidak pernah cek sunah teh ngesian ya. Maka hakikatnya ngesian imah sejatina itu raga kita itu ruhanianya dibekali tentang ilmu makrifat kepada Allah. Itu ngisi imah teh ya. Kalau imah nggak pernah dicicingan, kira-kira rusak ente? Sealus naon saya yakin rusak ya.
Tetapi lamun imah di cicingan artinya apa? Ruhaniyah kita senantiasa menggerakkan badan kita menuju senantiasa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhaniyahnya harus senantiasa setiap saat nyawang Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh selain Allah, enggak boleh. Itulah hati Bu, agar kita selamat di dunia wal akhirah. Tolong matilah engkau sebelum dimatikan secara jasmaniah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang-orang yang sudah meninggal secara hakikat? Yaitu hatinya ruhaniyahnya tidak lagi berkasih mesra terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berkasih mesra wong dirinya sudah enggak merasa tiada, sudah tidak merasa ada. Bu, ibu tahu air hujan? Saya hujannya ho eta asalna ti meni. Coba dulu pelajaran waktu SD sih kumaha? Lulus ente. Mas boro-boro. Da pas SD teh mah urang mah kalah pinde. Da pas guru eta teh nerangka eta, urang teh kalah ulin malah bolos. Saya hujan teh kumaha? Si laut kumaha? Dipanaskan ku matahari, akhirnya menguap. Ketika menguap, ngumpul-ngumpul menjadi mendung lah. Gitu ge. Lamun geus mendung kakara air hujan. Coba nek tak kasih rahasia, sejatinya manusia itu ya gitu. Rohaniyah kita itu gitu Bu. Kita asalnya dari Allah, diproses oleh Allah, ibarat air laut menjadi mendung, ya. Mendung itulah kita diproses menjadi manusia. Tetapi selamanya jangan engkau menjadi mendung itu. Engkau diwajibkan rohaniyahmu kembali kepada Allah. Coro air hujan kembali ke air ya, itu Bu ya. Kalau sudah air hujan itu turun jatuh lagi ke air laut, bisa dikatakan itu air hujan? Nggak bisa. Kita dikatakan air hujan kalau kita masih wujud menjadi air hujan. Yes. Silakan direnungi sendiri ya. Artinya apa Bu? Hidup kita di alam dunia itu adalah proses dari air laut menuju mendung. Mendung nanti diturunkan menjadi hujan. Tetapi enggak, kebanyakan manusia tidak mau menjadi hujan, apalagi turun ke laut. Pengennya jadi mendung. Apa akibatnya? Hatinya selalu panas. Ndak menjadi mendung teh panas ya. Tiup angin kanan, tabrakan deui jeung awan hijina. Muntang-munting hidup nanti karuan ya. Geser deui ka ditu, geser deui ka ditu ya. Itulah hidupnya orang-orang yang tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Awannya itu jadi hidung ya. Apa? Mengeluarkan petir. Nyamber sana, nyamber
sini. Anaknya disamber, ibunya disamber, mitohana samber dah aing mah geus moal-moal deui rumah ibu mitoha mah. Nauzubillah ini itu ibarat mendung keur nyamber ibu. Dah aya Bu, di itu geus kejadian sering orang teh neliti lain di dia lain, tetapi di tonggoh sana di dia mah teu nyaho. Harwa pun teu beda seetik. Bagi orang-orang yang belum dirahmati Allah Subhanahu Bu, indeng nangis kolot, mitoan nangis kolot, fakta iya teh. Gering, indeng nate geus nyieun imah sorangan, dicieunkeun imah sorangan. Rumah yang tadinya untuk satu keluarga, satu sudah punya rumah, gitu nggih? Satu punya rumah, tinggal anak yang terakhir belum punya rumah. Saking gak maunya ngerumat ibunya, akhirnya apa? Ibunya suruh punya rumah sendiri. Akhirnya diusir secara halus, dan ibu mah tak jinkeun imah sorangan, gubuk letik suruh hirup itu lamun hati nurani kumaha Bu? Ya Allah. Coba bayangkan lamun ibu-ibu geus kolot, budakna rebutan egah ngrumat ibuna, sampai rumah ibuna ditendang dari rumah ibuna secara halus dengan kata-kata tak jienkeun imah deui, gubuk letik-letikan jeung hirup aduh sedih. Da ayana ibu mah lamun aya anakna deket teh hayangna di rumah gitu ya Bu. Itu ladang amal surgane panjenengan. Surgane jenengan kok malah ditolak. Itu namanya kebodohan yang nyata. Jelas-jelas surga itu di bawah telapak kaki ibu, surganya malah dibu. Allah. Ulah gitu ya Bu nggih. Untuk saya dan ibu-ibu tolong ya, mengingatkan diri saya, tolong jangan seperti itu. Itulah Bu. Mengapa itu terjadi? Karena bisikan dari hawa nafsu. Da ayang nata imah jadi imah aing. Gitu nggih. Angot mantuna lamun bisa teh ibu teh ente di dia deui ya. Jadi politikna orang-orang yang jahat, minantu yang jahat, ibu geus diizinkeun imah deui nu leuletik tiga. Geus suamina geus ninggal, hirup sorangan, kering-keringan. Heueuh ngayem-ngayemina, deung tenang wae engke makanan mah ulah bingung ya, tak kirim setiap hari ya. Awal-awalnya ngirim rajin bagi ka dieu. Geus bisa masak sorangan ieu. Gitu ya Bu nggih. Nauzubillah ini. Ya Allah, sampai mau ninggalnya rebutan wegah. Sampai saya mendengar sendiri, lamun indeng mah rewel, tak balikan deui ke imahna. Ya. Ceritana kan ibuna kering, hayang di rumahku anakna, akhirnya di rumah di anak. Nah, tetapi karena tidak sabar sampai muncul kata-kata lamun indeng mah rewel, tak balikan deui. Masya Allah, ngelus dadaku saya Bu, terus terang. Saya tuh paling nggak berani terhadap orang tuh. Baik itu orang tua kandung maupun orang tua mertua maupun orang yang lebih tua dari saya, ya, itu tetap harus hormat, ya. Nggak boleh mentang-mentang, nggak boleh apa? Cek sunana teh pohok kulit nak ya, kacang lupa kulit, nah saya ujungnya. Ya, itulah Bu kondisi rohaniyah. Orang-orang yang hatinya seperti mendung tadi, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi halilintar, nyamber sana, nyamber sini. Allah. Itu pun gambaran bagi hati yang senantiasa masih belum dicahayai oleh Allah cahaya sejati untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, mumpung nu masih boga indung bapung nu masih hirup, ayo sing berbuat baik. Ya. Aya ebleng hiji ge dibere geus resep seneng, saya yakin seneng kacida. Ya. Saya yakin bukan belengna yang membuat dia senang, tetapi wujud perhatianmu tidak melupakan terhadap orang tuh. Dalamun beleng teh indeng teh bisa nyen sorangan, gitu Ibu. Ya. Lamun boga naon indeng-indeng saya sekarang naon ya. Papais ya atau lauk cijalu ya. Da orang teh tara jadi bapung ya, jadi hese bayangina gitu. Yang masih hirup, ayo sebelum ruah di bulan ruah ini kita berbuat baik terhadap orang tua kita. Yang masih hidup tolong dideketi kalau masih dekat ya. Kalau saibuna jauh ya, nunggu lebaran, nunggu libur ya, nunggu boga THR kakara bisa ke situ. Kalau yang ibunya deket disambangi ya, sebelum datangnya puasa pas bulan ruah disambangi mitohana ibuna bawa barang bawa. Tapi yang diharapkan oleh orang tua itu tidak hanya itu, tetapi barang bawa yang wujud kasih sayang. Itu berarti anak itu tidak melupakan mitoha maupun orang tua. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, ya Bu, ya, jasadnya. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, jasadnya di kuburan, kita cek jawana tehnya nyadran. Naon di diarana teh? Nyadran itu loh, naon eta? Nyaangan. Oh, karang ada yang kurang nyaangan. Eta alus eta bahasana nyaangan. Ya nyaangan nu masih hirup, apalagi komo nu geus mah. Bu, jenengan secara zahiriyah datanglah ke makom atau kuburan orang tua leluhur. Ya, di kuburan tolong itu ulah dilengitkan, da Rasulullah teh ngelakuin. Ya. Dibersihkan kuburna, diberek cai kembang wewangian. Justru yang dibutuhkan orang tua itu bukan dilihat kembang atau wanginya, enggak. Wujud hatimu masih ingat kepada orang tua. Orang tua jenengan di alam barzah itu bisa melihat apapun yang dilakukan anak keturunannya di bumi. Ya, bisa merasakan. Tetapi melihatnya bukan lagi melihat seperti kita melihat gini, enggak. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka mengetahui, kalau kita ke kubur ya mengetahui, kita punya masalah ya mengetahui, kita kufur lalai terhadap orang tuanya ya mengetahui. Buktinya apa? Tanah warisannya dijual. Tanpa alasan yang mendesak untuk foya. Kalau mendesak adalah arane mendesak nih Bu, itu nggak apa-apa. Dan cenguliahkan anak itu yo alus. Jeng ibadah deui naik haji komo ibuna dihajikan badal ya. Haji yang nitip itu loh Bu nggih, harwa baik bisa NU ya, NU biasa itu.
Ibu bapak saya juga gitu, Bapak Ustadz ya, Pak Kliwon juga kemarin melalui Mas Ferry sama gitu. Ketika musim haji kemarin beliau di haji badal apa namanya ya, badal gitu ya, itu ya. Jadi lebih baik ya. Jadi mereka itu secara rasa mengetahui betul kondisi panjenengan dan tidak terpisah antara jenengan dan bapak itu nggak terpisah. Wong tadinya satu darah, satu jiwa, satu rasa, nggak terpisah. Makanya ada bahasa kalau anak sakit, bapaknya ibunya juga merasakan sakit. Di luar kota anaknya menderita sakit, kerasa bu, bener nggak? Bener nggak? Iya. Di alam barzah pun mereka juga bisa mengetahui. Ya. Maka nelangsa lamun orang tua anaknya tidak ingat ke kuburan-kuburan acan. Ya. Bah itu bawa kembang, bawa naon cikopi teu masalah, yang penting rasane jenengan itu nyampe kepada mereka. Maka cek babung teh yang nyampe itu rasa. Ya, gitu nggih. Bukan cikopinya, bukan jenangnya, tetapi rasa panjenengan itu loh yang ingat ke kolot. Kasih sayang jenengan, merasakan syukur hidup dulu diberikan, dibesarkan, dimandikan, dikasih makan, diperek warisan. Itu rasa syukur jenengan itulah yang nyampe komo doa. Nah, saya nggak pernah mempermasalahkan bah mau cikopi, mau ciherang, mau wewangian, mau kembang 1000 taman sekalipun, itu adalah wujud apa? Seremonial. Nyawa seremonial, lambang ya Bu, bahwa kita masih ingat ke nyaho mereka Bu, lamun jenengan ke kuburan ya. Nyaho. Tetapi ruhnya bukan berarti di kuburan itu ente, yang di situ adalah jasadnya. Ruhnya apa? Ruhnya Allah mengatakan di dalam surat Al-Minun ayat 99-100. Silahkan dibuka. Di situ Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan mereka orang-orang yang sudah meninggal ruhnya ada di alam barzah, yang dimana alam barzah itu ada dinding yang tebal antara alam kuburan dengan alam dunia. Dindingnya sangat tebal, tidak mungkin untuk kembali ke alam dunia. Namun kembali ke alam dunia teh orang teh hayang Bu. Bareto pohon untuk sholat males-malesan ya, untuk sholat hayang deui sholat, males-malesan sodako hayang deui sodako. Cek Allah no, cek Allah no, tidak ada lagi kesempatan. Tak tanya ibu-ibu nges mimpi mangan kadu ya, ngenah kacidak, tetapi ndelalah encan erep kaduna lagrak nges keburu bebangun. Erek balik deui ke nyokot kado tadi bisa ente? Moal aya dinding yang sangat tebal. Itulah alam barzah dengan alam dunia. Mas, terus bagaimana Mas? Kok banyak di alam kenyataan yang dia katanya leluhur, yang dia katanya orang tua. Tak jawab Bu, bukan berarti saya menyalahkan keyakinan yang lain, enggak. Saya hanya menyampaikan keyakinan secara Islam. Itu sejatinya adalah kerjaannya khorin ya. Jin khorin maupun jin dari luar, yang dia bisa ngaku-ngaku tujuannya baik untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh leluhur kita di alam barzah. Contoh, jika ada seorang anak yang lama tidak mendoakan orang tuanya, dia datang mengganggu incuknya jadi rewel ya.
Terus kemudian didatangkan seorang yang ahli, katanya ini indengna ganggu. Itu baik tujuannya sejatinya, Bu. Tetapi bukan ruhnya, neneknya itu yang datang, tidak, tetapi jin khorinnya menyampaikan pesan, ulah pohok ke kolot. Makanya dipribahasakan minta cikopi, minta ciudut, ciudut. Aduh. Saya ujung yang nerang kena sampai berdedek. Ciudut sampean ya. Ya. Itu sejatinya hidupnya Allah yang menggerakkan jin khorin untuk menyampaikan pesan. Anak incu, tak gawe budakmu rewel, itu untuk menggugah hatimu biar ingat kepada kolot. Sing bisa ngaji ya di ngaji jiken, sing can bisa ngaji ngundang bapu, ngundang Pak Kiai harwa bae. Ya. Ndak tujuannya harwa untuk menyampaikan rasa syukur, rasa doa kita ke kolot, ulah poho, kepada leluhur yang telah menghidupi kita secara syariatna. Itulah Bu, hakikat ngaruahkeun secara hakikatna. Maka ayo kita semakin cerdas, ya. Semakin hati kita menuju keyakinan yang lurus, keyakinan yang hanya senantiasa bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hati-hati Bu, kadang ada jin dari luar, bukan jin khorin, tetapi jin dari luar asup ngaku-ngaku jadi leluhur, jadi orang wali Allah, jadi para ulama, ya, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, nggak bisa kalau mengaku Rasulullah, nggak bisa. Ya. Hati-hati, mengaku Rasulullah, mengaku leluhur wali, kaki ini buyutna, bare teteh aing boga pusaka ieu cung di kieu-kieukeun. Nah, hati-hati Bu. Awalnya kadang ngomongin yang baik, sing rajin sholat ya cep, sing rajin tahajud ya cep. Awalnya ngomong ini bagus, tetapi 99 ngomong yang bagus, yang satunya terselip pembelokan dari tauhid. Hati-hati, kita harus jeli. Ulah percaya 100% terhadap orang yang bisa mendatangkan terhadap jin khorin itu tadi, ya. Sing apik dicokot, sing elek ulah dicokot. Intina itu. Semisal indeng haus minta cikopi, berek. Ndak eta teh alus merek cikopi, tetapi hatimu kudu mengatakan indeng sejatinya makna dari cikopi adalah doa yang mengalir kepada indeng. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fuhan. Itu bisa dipahami Ibu. Tetapi lamun cep bare teh aing boga dendam ku eta jalma jung dipaihan, eta diturutin teu? Ulah. Bisa dimengerti Ibu? Hati-hati. Ulah kabeh dipercaya 100%. Sing alus dicokot, sing bedan jenis gitu wae, ulah pusing-pusing. Eta musyrik, eta sirik. Penyaho ilmuna ulah buru-buru ngemusyrikkan, mengkafirkan, menyirikkan. Itulah Bu, jika kita sudah semakin paham, tidak mudah tertipu. Kita tidak jadi takut, nggak jadi takut. Wong itu ke Allah, yang kita lihat hati tidak mentok ke makhluknya, tetapi teruslah mentokkanlah Allah hidup yang sedang memberikan petunjuk. Dan lamun tak digitukeun teh moal sadar iya, ya. Lamun teu asup ke budak rewel, ente sadar iya, ya. Ente bakal sadar iya, kadang gitu, ya. Maka di Allah teh
digerakkan jin khorinna untuk asup ke budak sejatina. Bukan ruhnya itu, bukan. Ruhnya itu hanya menyampaikan pesan. Ya. Indeng teh di ditu ngarep-ngarep doa anak yang soleh. Syukur sedekah jariyahnya ngaruahkeun bebejeh ya. Naon eta arana? Apa ya? Cuman setahun sekali tuh loh, namanya apa? Bebejeh, bukan bebejeh naon nih. Itu loh, cuman setahun sekali gitu loh, maksudnya apa ya? ulahnya itu loh, non ya? Ulah obel itu, itu tadi ujung. Ulah obel, nyodakohkeun. Diniatkan bawa rantang ya, mau di rumah ngundang saudara-saudaranya, mangga. Erek pakai bapung, erek pakai sahawai, mangga. Erek cara Islam, cara Arab maupun cara Sunda harua bae ya. Bepejeh iya ulah awal. Ulah awal. Ulah awal setahun sekali. Dah orang tadi dari tadi mikir ya makanya. Ya intinya ulah poho lah, bebeje. Iya intinya itulah. Dah orang teh saya uji. Yes itulah itu ya Bu ya wes. Nanti enggak sembuh-sembuh enggak apa enggak eureun-eureun. Diniatkan bijilkan jenang merah, bijilkan tumpeng itu untuk sedekah jariyah almarhumah. Itu Bu. Itu nggih. Siap nggih besok ngaruahkeun. Mangga diwawarkeun Bu RT, Bu Sawai, Bu Kadusna, Bu RW na diajak kajen nih. Ngaruahkeun tetanggana, saudarana, nu jauh nu deket bisi aya ngaruahkeun jamaah, mangga di dieu. Sing Arab di imah-imah yo mangga eta teh luwih alus, arek dua-duana komo luwih Aduh. Orang can katimu ya sebenarnya. Geus lah, engke teh imah tak merenung heula. Ya geus eta lah guys. Geus kitu Bu ya. Guys, malam Jumat esok ayo orang geruduk bawa rantang, bawa naon bae sok mangga, sing penting asik. Ulah poho bawa tulisan asina naon almarhum. Hiji lamun orang tua nanggeus eueuh orang tuana. Kedua mitoha hakna. Ketilu orang tuanya orang
kakek nenek ya. Nu keempat kakek nenek nak mitoha. Nu kelima lain incu naon eta? Atasna babung naon? Buyut. Nu keenam buyutna mitoha sekalian. Ulah hiji-hiji tadi jadi jenuh kertas ya. Syukur-syukur sika sanu seduluran ya kakak adik sa dijadikan hiji. Contoh Ki Kendi, Ki Bapung ya. Itu kan seduluran lin, jadikan hiji sak tulisan regedek luwih cepet ki macana. Berarti dicokot keluargana Bapung beda pangkolot gitu nggih. Contoh keluarganya sadu ya. Gitu nges sok dirembuknya. Selanjutnya ulah poho ku anak terek. Anak terek nyaon nunggus ninggal masih letik maupun di dalam kandung. Lamun can dibere aran heula sok mangga arana saha terserah ya. Gitu nggih Bu nggih. Cukup ya. Saya lemes ya can madang ya. Tadi siang ketemunya itu dages jeung pisang jeung mendoan tak terima alhamdulillah. Sampai akhirnya can ketemu nasi ya. Wes gitu ya Bu ya. Cukup sekian nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Syiril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mangga bisa ya pengumuman.